Selamat malam pemirsa. Kampanye Capres dan juga Cawapres ini sudah semakin memanas. Para pasangan calon sudah mulai mengeluarkan janji-janji manis mereka kepada masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah, realistiskah janji-janji manis ini atau hanya sekedar di bibir saja? Malam hari ini pemirsa, Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika akan mengupas tuntas, membahas program ekonomi dari masing-masing pasangan calon. Dan sudah hadir langsung di studio kita. Luar biasa. Pada malam hari ini pemirsa sudah hadir langsung dan saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Bapak Wijayanto Samirin. Selamat malam Bapak. Selanjutnya, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Bapak Drajat Wibowo. Salam sehat Pak Drajat. Berikutnya anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bapak Peter Abdullah. Dan juga hadir pemirsa, bertindak mungkin sebagai panelis kita dan juga sebagai juri kita pada malam hari ini, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin, Bapak Yuki Nugrawan. Oke, Bapak-Bapak sudah siap tentunya beradu gagasan, adu argumentasi, dan tentunya untuk memberikan bagaimana kemudian program-program ekonomi unggulan dari masing-masing pasangan calon. Saya langsung awali dengan sebuah pertanyaan sederhana, jadi bisa nanti dipaparkan satu persatu. Pertanyaannya adalah, apa program unggulan masing-masing capres dan juga cawapres khususnya dalam bidang ekonomi? Langsung ke paslon nomor 1 terlebih dahulu. Makasih Mbak Agita, selamat malam Bapak, Ibu-Ibu. Amin itu punya imajinasi Indonesia Emas 2045 itu bukan sekedar Indonesia yang income per kapitanya 30.000 US dollar. Tapi Indonesia yang satu kemakmuran. Artinya kalau kita ke Papua, kita ke Timor, kita ke Aceh, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, kita akan merasakan ada banyak kesamaan. Infrastruktur, taraf pendidikan, tingkat kesehatan, lingkungan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga hampir dalam seluruh program ekonomi Amin, selalu dikedepankan 3 hal. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah pemerataan, yang ketiga adalah keberlanjutan. Nah, karena ditanya yang paling ya, berarti hanya satu ya. Yang paling strategik dan barangkali beda dengan kandidat yang lain adalah Amin akan mengembangkan 40 pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia. Jadi kota-kota, apakah itu metropolitan, apakah itu kota tier 1 atau tier 2 yang dikembangkan. Sehingga setara dengan kota-kota di region. Nah, kota-kota ke depan akan menjadi pusat pertumbuhan. Apalagi kita menghadapi situasi di mana Indonesia akan mengalami urbanisasi. 2035, 67% populasi Indonesia tumbuh di kota. Jadi dari sekarang harus kita siapkan agar kota-kota itu siap dan mampu menjadi motor pertumbuhan. Makasih Mbak Agita. Oke, terima kasih. Program unggulan dari Paslon 1. Selanjutnya Paslon 2, silahkan. Terima kasih Mbak Agita, selamat malam para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabowo Gibran, kami menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Ya, dengan berbagai program unggulan. Yang ingin saya sampaikan pertama kali itu adalah makan siang dan susu gratis bagi anak-anak. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memperhatikan anak-anak kita, sangat memperhatikan sumber daya manusia kita. Jadi anak-anak itu diperhatikan dari mulai di kandungan ibunya, sampai dia lahir, balita, sekolah, sampai dia melanjutkan terus, itu kita berikan perhatian. Karena Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Kita harus mengandalkan sumber daya manusia kita untuk memanfaatkan bonus demografi. Orang sering mengatakan kok makan siang. Tadi dulu itu program itu di-endorse oleh the World Food Program dan sudah dijalankan di banyak negara. Sudah 400 juta anak di seluruh dunia itu yang menikmati. Kita sebenarnya agak ketinggalan. Coba bayangkan ya dampaknya nanti.
berapa banyak telur, ya. Satu hari itu 82,9 juta anak yang harus diberi makan siang. Pada hari itu, misalkan hari ini hari apa ini? Hari Rabu. Kalau hari ini menunya telur, 82,9 juta telur harus disediakan. Berapa banyak peternak ayam yang akan tertolong? Ya, anggota-anggota Kadin akan tertolong karena apa? Karena negara menjadi pembeli penjamin off taker. Di sekitar TV One ini berapa banyak sekolah? Kan nggak mungkin makanannya itu disediakan dari kantor presiden. Pasti disediakan dari ibu-ibu yang tinggal di sekitar sekolah ini. Berapa banyak ibu-ibu yang bisa punya bisnis catering, ya? Termasuk ibu-ibu dari paslon 1, tentu ibu-ibu paslon 2 of course ya, pasti akan peluang berbisnis bagi ibu-ibu sangat luar biasa besar, ya. Belum lagi daging, belum lagi sayurnya, belum lagi boxnya, belum lagi yang nganter makanan kalau dia nggak disediakan di sekolah. Kalau sekolahnya sanggup disediakan di sekolah, tapi yang nganter itu apa namanya? Ojeknya, ya, yang antar makanan. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini akan menggerakkan ekonomi rakyat dari utara sampai ke selatan semua. Jadi akan merasakan yang bergerak itu nanti bukan yang gede-gede, ya. Yang bergerak itu adalah ekonomi rakyat. Peternak sapi, peternak susu, ya. Koperasi-koperasi susu akan hidup, negara menjadi penjamin. Oke. Biayanya berapa? Perkiraan pertama sekitar 400 triliun, efek pertumbuhannya itu kalau dari makan siang dan susu saja minimal itu akan menambah pertumbuhan sekitar 0,65%, ya, efek pertumbuhannya. Nanti saya lanjutkan rinciannya. Saya kembangkan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya langsung paslon nomor 3, silakan Pak Peter. Ya, terima kasih Mbak. Kita semua, ya, dan ketiga calon presiden juga memiliki visi yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas pada tahun 2045. Tetapi ada perbedaan di dalam upaya kita mewujudkannya, ya. Terlihat di dalam visi dan misi, di mana target pertumbuhan ekonomi itu berbeda-beda. Nah, sementara kalau kita hitung, ya, kebutuhan untuk kita bisa mencapai Indonesia maju pada tahun 2045 itu mensyaratkan kita harus tumbuh di atas 7-8% per tahunnya, rata-rata. Ya. Oleh karena itu konsistensi ini yang dibutuhkan. Tim Ganjar, ya, dan Mahfud menyadari bahwasanya untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045, yaitu kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 7% per tahun. Dan itu bukan sesuatu yang masalahnya realistis atau tidak, tetapi itu adalah sebuah keharusan. Tanpa kita mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%, kita tidak mungkin mewujudkan Indonesia maju. Kita tidak mungkin mewujudkan Indonesia emas. Oleh karena itu, kita menyatakan pertumbuhan di atas 7% adalah sebuah keharusan, bukan lagi sebuah pilihan. Bonus demografi yang kita alami sekarang ini, itu hanya terjadi once in our life, ya, hanya sekali dalam seumur hidup kita. Karena apa? Kaum muda yang sekarang ini mendominasi penduduk Indonesia itu akan menua. Mereka harus kita berikan pekerjaan agar supaya mereka bisa sejahtera sebelum tua. Apabila kita terlambat menyediakan pekerjaan, mensejahterakan mereka yang kemudian membuat mereka tua dan tidak sejahtera, kita tidak hanya sekedar menghadapi masalah kita tidak menjadi Indonesia maju, bahkan mungkin kita akan mengalami ketertinggalan. Kita akan menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan sosial. Nah, untuk itu, untuk mengejar pertumbuhan yang di atas 7%, ini saya tidak bisa menjawab program mana yang paling, karena untuk mewujudkan pertumbuhan di atas 7% tidak bisa bersandar pada satu program. Semua program sama pentingnya. Semua program saling menguatkan dan ditumpukan pada dua hal yang dilakukan oleh tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu bertumpu pada satu, bagaimana kita mengatasi semua permasalahan ekonomi kita, penyakit-penyakit ekonomi kita yang kalau kita bungkus jadi satu, itu persoalan KKN, korupsi.
Jadi pemberantasan korupsi itu adalah paling utama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah karena untuk menggerakkan ekonomi itu unsur manusia yang terbesar, yang terutama, maka pembangunan sumber daya manusia itu harus diutamakan. Jadi walaupun saya menyebutkan semua program itulah saling menguatkan, saling dibutuhkan, semuanya sama dibutuhkannya, tetapi setidak-tidaknya dua komponen ini yang kita mengajukan sebagai program utama, yaitu bagaimana pemberantasan korupsi dengan melakukan penegakan hukum, dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun SDM manusia kita menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh program unggulan dari para pasangan calon 1, 2, dan juga 3. Di mana tadi kita sudah mendengar untuk program nomor 1 adalah 40 pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kemudian nomor 2 makan siang gratis, dan nomor 3 adalah pemberantasan KKN korupsi dan juga pembangunan SDM. Nanti masing-masing diperbolehkan untuk menanggapi. Saya akan awali mungkin dari Pak Derajat atau 02 bisa mengomentari program 01 dan juga 03. Dan nanti kita juga akan berikan kesempatan Pak Yuki selaku panelis untuk memberikan pertanyaan kepada para paslon. Namun usai jeda pemirsa, sesaat lagi Indonesia Business Forum kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan sudah kita dengarkan bagaimana program unggulan dari masing-masing pasangan calon. Sekarang saya akan berikan kesempatan pertama ke Pak Derajat terlebih dahulu dari 02 untuk mengomentari lah program-program unggulan dari 01 dan juga 03. Silakan Pak. Iya, kalau program unggulannya adalah 40 kota, itu bagaimana dengan desa Mas ya? Pedesaan berarti nggak jadi unggulan dong. Kemudian dulu timnya Mas Anies, Mas Tom Lembong beberapa kali mengatakan 14 kota yang dikembangkan. Jadi yang benar 14 atau 40. Yang 14 waktu itu saya kritik karena kan argumennya adalah narasinya ini untuk pemerataan, dibangun 14. Lalu saya pertanyakan, di Indonesia itu ada 514 kota dan kabupaten. Kalau 14 yang dibangun dinaikkan, yang 500 bagaimana? Nah, kalau bicara pemerataan, pemerintah sekarang udah lebih ke pemerataan karena yang dibangun 514 kota. Langsung gitu. Dijawab Pak Wijaya, silakan. Begini, jadi kita ingin agar Indonesia maju di seluruh kawasan. Jangan hanya yang maju itu Jawa saja. Kenapa 14, kenapa 40, kita selalu menyebutnya lebih dari 14. Karena waktu itu studi yang kami lakukan 14. Jadi kita sudah punya datanya, kebutuhannya berapa. Kenapa 14 selalu jadi referensi. Tapi kemudian yang akan kita kembangkan 40. Kalau hanya mengandalkan kota-kota di Jawa saja, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Pengangguran di banyak daerah muncul. Kalau mau kerja, posisi bagus, berkelas harus ke Jakarta. Kita ingin generasi dari seluruh Indonesia untuk bisa berkarir, dapat pekerjaan bagus, membanggakan, itu cukup ke kota terdekat. Nah, kenapa 40? Kita lihat misalnya, Jakarta itu APBD-nya 80 T. Pontianak, kemudian Palangkaraya, kemudian Samarinda, Banjarmasin itu hanya 1,2 sampai 1,8 T. Sampai kapanpun kalau tidak dibantu, kota ini akan menjadi kota mediocre. Tidak akan mampu menjadi motor pertumbuhan Indonesia. Itu dia kenapa Pak Anies dan Pak Muhaimin itu ingin membentuk badan urusan kota. Suatu saat bisa menjadi menteri urusan perkotaan. Okay. Nah, sehingga ada standar itu bagaimana membangun kota. Sekarang itu kota-kota tumbuh dengan standar yang mereka cari-cari sendiri, nggak ada guidance dari pusat. Sehingga ada listen learn antara satu kota dengan kota yang lain. Okay. Bagaimana dengan desa? Karena saya dipaksa menyebutkan satu saja, saya sebut yang kota. Desa juga sangat penting. Mas tahu ada Cak Imin, beliau sangat care tentang urusan desa. Ada begitu banyak program untuk
memajukan Ada begitu banyak desa. program, intinya untuk pemerataan. Itu jawaban langsung ya dari Pak Wija. Oke, Pak Derajat silakan untuk memberikan komentar juga untuk paslon nomor 03. Ya, silakan bisa berkomentar juga. Nanti bisa gantian. Iya, kalau Mas Peter apa namanya target pertumbuhan tadi 7 sampai 8 itu berapa APBN-nya yang dibutuhkan? Kemudian Anda mau gali sumber penerimaan dari mana? Dan kemudian peranan swasta bagaimana kalau 7 sampai 8? Karena kita bisa menargetkan sesuatu yang tinggi dan kami juga menargetkan 6 sampai 7. Oke. Cuman harus real programnya. Kalau enggak nanti kita hanya berucap saja tapi tidak bertindak. Harus real Terima kasih. programnya, tidak hanya berucap saja. Pak Peter silakan dijawab langsung. Ya, kita ini sering terjebaknya begini Mas Derajat. Karena kita selama ini tumbuhnya 5%, maka kemudian kita menganggap kemampuan kita tumbuh hanya 5%. Ini yang seharusnya menjadi sebuah hal yang harus kita hindari, kita sesali kalau kita beranggapan seperti itu. Siapa yang tidak mengenal Indonesia dengan semua potensinya? Ya, kalau lagu Gus Dur menyebutkan kita ini kan kolam susu. Apapun ditanam jadi, ya. Artinya potensi kita tumbuh itu besar sekali. Kalau kemudian kita saat ini tidak bisa tumbuh di atas 5%, itu disebabkan banyak sekali penyakit-penyakit ekonomi yang menghambat kita. Ya, kita tahu kalau ekonom tahu persis penyakit-penyakit ekonominya. Ekonomi kita tidak efisien. Di mana angka ICOR kita saat ini di atas 6. Ya. Sementara negara-negara peer kita di kisaran 4. Jadi kalau kita itu untuk menambah output 1 unit, kita butuh tambahan input 6. Sementara negara-negara lain hanya butuh 4. Jadi memang kita sangat sulit untuk tumbuh karena memang kita mengalami penyakit ekonomi yang disebut sebagai penyakit tidak efisien. Salah satu penyebab kita tidak efisien itu adalah apa yang saya sebutkan tadi. Kita mengalami penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu dipahami, diyakini, sama-sama semua ekonom mengatakan hal itu. Dan itu yang kemudian dijanjikan oleh paslon 03 untuk segera diberantas. Kita bisa menyelesaikan, baru satu ini penyakitnya Ya. banyak. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan penyakit-penyakit itu, ya, tanpa harus kita bersusah payah, ekonomi kita insya Allah tumbuh di atas 7%. Oke, siap. Oke, sekarang saya langsung ke Pak Yuki. Pak Yuki sebelum memberikan pertanyaan, bisa mengomentari dulu bagaimana program unggulan dari masing-masing paslon ini? Ya, kalau program pasti bagus dong. Bagus semua ya Pak ya? Bagus. Ini programnya semua kalau dijadiin satu, Bagus itu banget. sudah ada di Indonesia Emas 2045. Oke. Jadi kita optimis, walaupun Kadin akan selalu realistis. Karena kita sama-sama tahu ya, geopolitik yang terjadi di luar, ya, belum lagi musim kekeringan yang cukup panjang akan berdampak kepada pangan. Pengalaman kita menghadapi COVID, bagaimana kesehatan juga harus menjadi salah satu tulang punggung. Jadi hilirisasi itu bukan hanya di SDA, tapi juga di banyak hal. Di pertanian, di perikanan, misalnya ya, hasil laut kita yang begitu luar biasa hebatnya gitu. Jadi banyak hal pekerjaan. Buat pelaku usaha itu kan satu, kepastian berusaha menjadi kata kunci. Bagaimana kita bisa memberikan, kita menghargai apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena target investasi selalu tercapai gitu ya, tapi bagaimana juga kesenjangan sosial yang gapnya cukup tinggi kita bisa dekatkan. Ini juga menjadi kata kunci ke depan yang menurut saya sangat penting. Kadin sendiri tidak berpolitik. Ya, kita ini ada undang-undangnya. Nomor 1 tahun 87. Ya, politik kita politik kesejahteraan masyarakat. Politik kita politik ekonomi. Ya, dan kita melihat dari teman-teman ketiga calon ini, menurut saya ini kan putra-putra terbaik bangsa yang perlu kita hargai. Mari kita eksplor
program-program ekonominya, bagaimana kita bisa menuju Indonesia Emas 2045 yang PR-nya begitu banyak. Baik. Indonesia Emas 2045. Ini biar fair, kita sekarang akan berikan kesempatan kepada paslon 03 untuk bisa mengomentari nomor 01 dan juga 02 untuk program unggulannya. Nanti bisa bergantian. Silakan Pak Peter. Dan juga mungkin bisa memberikan pertanyaan juga. Silakan. Ya, gantian ini ya. Gantian. Jadi biar semuanya kena. Ini programnya Pak Prabowo memang menarik nih, Mas. Ngasih makan gratis ya. Walaupun ada komentarnya juga, lah tugasnya Bapak Ibunya jadi apa nih? Gini, pertama program ini itu sudah kita ketahui membutuhkan biaya yang sangat besar. Sama pertanyaannya, dari mana uangnya nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, program itu semuanya bagus. Ya, sama food estate juga bagus sekali. Ya, food estate bagus sekali. Tetapi ketika program itu tidak dilaksanakan dengan baik, terjadi dicurigai, terjadi penyimpangan, terjadi korupsi. Kalau telurnya dikorupsi, nggak nyampe tuh. Dan dampaknya tidak seperti yang dibayangkan tadi. Jadi dampak multipliernya, mendorong pertumbuhannya tidak terjadi. Sekarang untuk paslon 01 Pak. Pertanyaannya satu aja. Satu atau dua silakan. Itu satu tadi kan, cuma satu. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan nomor pasangan Amin, kita paham bahwasanya memang membangun itu akan sangat baik kalau dilakukan secara serentak merata. Tetapi kita tahu juga bahwasanya pengalaman kita selama ini, kan selama ini bukan berarti kita tidak membangun, ya. Tetapi ketika pusat pertumbuhan itu sudah terjadi di Jawa, ya, dan itu akan mengalami proses berkeberlanjutan, ya, harus ada breakthrough untuk kita memutusnya. Kalau dibiarkan kondisinya seperti saat ini, akan terus-menerus kita akan menjadi Java sentris. Maka dibutuhkan satu gebrakan, yaitu ya kalau pemerintah sekarang ini dengan IKN. Tetapi IKN itu kan bukan berarti tidak melakukan pembangunan di kota-kota lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita memilih ya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu. Kota-kota mana yang akan kita pilih dan bagaimana kita akan melaksanakannya. Bagaimana memilih dan bagaimana melaksanakannya nanti bisa dijawab usai jeda. Sesaat lagi pemirsa kami kembali. Langsung dijawab pertanyaan dari Pak Peter, Pak Wijat terlebih dahulu. Gimana cara menumbuhkan kota-kotanya Pak? Silakan. Tadi di depan saya sampaikan bahwa yang menjadi fokus Amin adalah pertama pemerataan, kedua pertumbuhan, yang ketiga sustainability. Pasti pemerataan menjadi prioritas. Kita akan lihat dan pastikan seluruh kawasan di Indonesia itu ada kota yang terbantu. Di Papua ada, Flores, Kalimantan, dan sebagainya. 40, ada 34 provinsi. Pasti setiap provinsi ada kota yang dibantu. Ada satu provinsi yang mendapatkan lebih dari satu kota. Jadi itu pemerataan. Yang kedua adalah pertumbuhan. Kita pilih kota-kota yang mempunyai potensi untuk ikut bersama-sama menerbangkan Indonesia. Ada kota yang ini punya karakteristik dia menjadi hub komoditi misalnya, kita kembangkan. Kota ini human capitalnya bagus, kita kembangkan. Kota ini berdekatan dengan kawasan negara lain yang merupakan market besar, kita kembangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sustainability. Apakah lingkungan di tempat kota itu berada, itu memberikan daya dukung. Kalau kota ini dikembangkan, kemudian nanti ada masalah lingkungan, ya kita harus berpikir ulang. Baik. Dalam konteks ini misalnya Jakarta bukan suatu pilihan untuk menjadi prioritas. Makasih. Oke, lanjut Pak Derajat, langsung dijawab pertanyaan dari Iya, kebetulan saya salah satu yang ditugaskan untuk menyisir sumber-sumber penerimaan baru. Ya, makanya kita menyiapkan nanti ada badan penerimaan negara. Ya, tentu itu perlu proses. Tapi sebelum badan itu bisa beroperasi, itu kita sudah sisir sumber-sumber penerimaan yang sekarang ini ada tapi nggak tersentuh dan tanpa bikin
takut, bikin panik teman-teman Kadin, apalagi bapak-bapak ibu sekalian, nggak akan dikejar-kejar pajaknya. Ya, karena ini ada, misalkan ada kasus hukum, sudah ingkrah, harus dibayar, itu nggak dibayar. Nah itu kita punya caranya untuk ngambil itu. Saya nggak ngomong saja karena saya sudah melaksanakan. Ketika saya ditugaskan di salah satu lembaga, kita lakukan dalam waktu singkat itu mereka akhirnya bayar. Ini sudah kita lakukan. Ya. Kemudian ada underground economy. Nah underground economy ini memang perlu usaha khusus. Contohnya adalah rokok ilegal. Rokok ilegal itu volumenya besar sekali. Ada yang bilang 22 triliun, ada yang bilang 50 triliun. Tapi namanya ilegal itu pasti besar sekali. Cukai yang hilang besar. Nah itu kita sudah siapkan cara-cara khusus itu. Ya, illegal fishing. Ya, ikan-ikan kita itu dicuri oleh kapal-kapal asing. Bu Susi dulu menenggelamkan kapal, tapi kami punya cara lain untuk ngejar itu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa saya laporkan kepada pemerintah supaya bisa dilakukan tidak harus menunggu selesai pemilu. Ini untuk ngejar sumber-sumber penerimaan yang hilang dari ikan-ikan yang dicuri. Ya. Ikan-ikan yang dicuri, dan ini pendekatannya kita nggak pendekatan business as usual. Pendekatannya adalah pendekatan melibatkan semua sektor yang ada di negara kita untuk ngejar yang tadi. Nanti bisa saya rinci panjang lagi, mungkin nanti pada saat debat mungkin sebagian akan disampaikan oleh Mas Gibran sumber-sumber penerimaan itu. Terima kasih. Baik. Sebelum nanti Paslon 01 bisa memberikan tanggapan juga untuk 02 dan juga 03, sekarang saya kembali memberikan kesempatan Pak Yuki untuk bisa bertanya kepada para paslon. Silakan. Makasih. Kita kan bicara mengenai Indonesia Emas 2045. Singkat aja, tentunya ada tema pertumbuhan strategis. Tadi sudah disampaikan juga oleh semua. Nah, ada yang meningkatkan resiliensi, meningkatkan kesejahteraan, inklusi, dan mengenai keberlanjutan. Mungkin saya mau tanya ke Pak Wijaya satu-satu dengan tema yang berbeda-beda, biar saling melengkapi. Satu pertanyaan aja Pak untuk semuanya. Oh, satu pertanyaan. Kalau gitu. Biar adil dan merata. Yang paling penting nih pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Nah ini sangat penting. Bagaimana mengakselerasi UMKM untuk menjadi perusahaan menengah berdaya saing. Oke. Tentunya ya. Dan juga secara global dengan memunculkan juara lokal. Oke. Sektor, wilayah juga produk prioritas. Baik. Ini kan nyambung, ada kota-kota yang akan dikembangkan, ya. Ada yang tadi mengenai produk ibu-ibu yang berkaitan dengan stunting telur. Baik. Gitu ya. Dan yang terakhir juga yang disampaikan oleh Pak Peter. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya boleh awali dengan 03 terlebih dahulu, Pak Peter, silakan dijawab secara ringkas dan juga padat. Ya, ini isu lama sebenarnya, bagaimana kita memberdayakan UMKM. Ya, isu lama tapi penting. Dan sayangnya nggak selesai-selesai. Ya, kenapa nggak selesai-selesai? Karena program kita itu banyak, tetapi tidak tersinergikan. Banyak, hampir semua kementerian punya program untuk mengembangkan UMKM. Ya, pemerintah punya KUR, punya dana bergulir dan sebagainya. Tetapi program-program itu tidak tersinergikan. Nah, ke depan yang harus kita lakukan bagaimana kita mensinergikan program-program ini. Ya. Dan yang paling utama, ya, mereka ini kan salah satunya yang sangat membutuhkan itu adalah bantuan permodalan yang murah. Ya, yang kemudian oleh pemerintah selama ini diambil shortcut dengan memberikan KUR. Dan kita tahu KUR itu banyak hambatannya. Ya. Sistem insentif yang ada di KUR itu tidak mudah. Ya. Dan oleh karena itu sebenarnya balik lagi yang seperti saya sebutkan tadi, kita bagaimana kita mengatasi permasalahan ekonomi, penyakit-penyakit ekonomi, salah satunya adalah suku bunga tinggi. Suku bunga tinggi ini harus kita atasi karena dengan suku bunga yang lebih rendah itu akan memudahkan tumbuh berkembangnya UMKM, mereka bisa mendapatkan permodalan yang lebih sehat. Oke, itu cara dari 03. Bagaimana dari 02, silakan langsung Pak. Saya rasa program untuk UKM itu udah banyak ya, tapi terutama adanya di hulu, kredit dan sebagainya. Nah, kita akan tambahkan dengan di hilirnya, di bisnisnya. Ya.
Jadi tadi sudah saya sampaikan makan siang, itu nanti UKM yang akan menikmati, Mas Yungki. Ya udah jelas itu. Kemudian kita ada juga untuk penambahan 4 juta luas panen. Otomatis kalau luas panen bertambah, produksi padi bertambah, palawija bertambah, kita dorong UKM-UKM di perdesaan. Jadi kami nggak hanya mikir UKM perkotaan. UKM perdesaan itu loh yang bagian ngeringin di latar-latar itu loh. Itu bisa jadi bisnis ngeringin hasil pertanian. Terus untuk bagian giling-giling ya itu kan menengah ya, bagian giling padi, giling segala macam ya. Untuk kopi yang bagian ngangkutin. Jadi kita nggak hanya mikirkan di hulu saja, kita tambahkan di hilir. Supaya mereka udah punya jaminan pasarnya. Karena kalau kasih kredit jaminan pasar nggak jalan, kreditnya macet. Ya. Pasar dikasih, kreditnya nggak cukup, nggak punya modal. Nah ini kita imbangkan. Jadi tadi sudah saya sebutkan 4 juta, kemudian juga kita mau dorong untuk swasembada pangan, swasembada air. Baik. Itu otomatis akan banyak UKM yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lanjut Pak Wija dari 01. Terima kasih. Di visi misi kami itu ada satu chapter tentang UMKM dan koperasi. Artinya ini merupakan area yang sangat penting bagi Amin. Ada 5 hal terkait UMKM yang akan kita dorong untuk memajukan mereka. Yang pertama adalah sekarang ada tren yang tidak bisa dihentikan, tren digital ekonomi. Kita harus memastikan bahwa UMKM itu juga go digital, punya akses digital. Kalau tidak, maka dia tidak bisa mengakses pasar, akan selalu tertinggal. Yang kedua adalah mendorong akses pasar. Pemerintah, BUMN, BUMD, kalau pesan makanan untuk rapat, kenapa tidak ke UMKM? Kalau itu diseriusi, maka market UMKM akan meningkat luar biasa. Ini dilaksanakan di DKI, rapat-rapat semua itu pesan langsung ke UMKM dan ini mensejahterakan mereka. Yang ketiga adalah modal, tadi sudah disinggung. Yang keempat adalah mengupgrade skill. Yang paling gampang adalah orang tua asuh. Korporasi besar menjadi orang tua asuh UMKM dan ini dijadikan bagian dari insentif fiskal dan fiskal pemerintah. Yang terakhir adalah perizinan. Banyak UMKM yang tidak bisa tumbuh, tidak bisa mengakses e-commerce karena tidak punya izin lokasi misalnya. Karena di perumahan masak sendiri nggak bisa dapat izin lokasi karena ini bukan kawasan komersial. Baik. Pemerintah harus mempermudah ini sehingga UMKM rumahan pun dapat izin dan bisa mengakses e-commerce. Baik, terima kasih. Itu dia bagaimana strategi paslon untuk akselerasi UMKM. Sekarang saya berikan terakhir kesempatan Pak Wija untuk bisa bertanya satu pertanyaan saja untuk 02 dan juga 03 berkaitan dengan program unggulan tadi. Harus beda karena ininya beda ya. Ya, silakan. Yang pertama tentang afirmasi. Uang kita terbatas. Kalau semua dibantu yang sama, apakah ini tidak efisien? Kenapa tidak difokuskan kepada siswa yang membutuhkan? Gitu. Kalau siswa-siswa yang di sekolah mahal, Jakarta International School dan lain sebagainya, apakah akan menerima? Yang kedua, salut kepada Mas Peter sangat optimis pertumbuhan ekonomi 7%. Pertanyaan saya sama dengan Mas Derajat tadi gitu ya. Faktor-faktor apa yang akan didorong untuk tumbuh 7%? Karena banyak hal di ekonomi kita ini kan sifatnya struktural. Perlu 10 tahun untuk memperbaiki. Gitu. Tapi anyway, salut optimismenya. Nanti kalau Amin terpilih akan direkrut sebagai penasihat ekonomi. Oke, ditahan dulu jawabannya, akan dielaborasi usai jeda pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Oke, langsung dijawab terlebih dahulu Pak Derajat untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wija. Ya, terima kasih. Berarti Mas Wijan mulai menerima nih program makan siang kita ini. Gini, negara itu menjadi starter, negara menjadi pemula, ya. Jadi kita berikan kepada semuanya, seperti BPJS, semua rakyat Indonesia dapat, nggak kaya nggak miskin ya toh. Ya, jadi kita berikan semua, tapi setelah itu kita buka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya di sekolah-sekolah yang
mahal, bisa ikut berpartisipasi. Tapi programnya ini untuk semua, persis seperti BPJS, untuk semua, dan juga program-program lain yang untuk merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin tambahkan sedikit, salah satu kuncinya ini program makan siang gratis ini selain menggerakkan perekonomian, itu juga langsung mengurangi kemiskinan. Karena bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di bawah garis kemiskinan, itu Rp5.000 per kapita per hari, itu bisa mengeluarkan mereka. Jadi satu kali makan siang itu kan bisa 10.000 mungkin, bisa 15.000. Itu otomatis itu akan banyak yang langsung keluar dari garis kemiskinan. Jadi itu kira-kira ya. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Peter silakan jawab pertanyaan dari Pak Wijan. Ya ini Mas Wija, saya kira ini kita bicara selalu disebutkan kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi di atas 7% optimis ya. Karena itu tadi seperti saya sampaikan, karena kita sudah terbelenggu pemikiran kita bahwasanya kita itu hanya mampunya tumbuh 5%. Sehingga begitu kita ngomongin 7%, kita menyebutnya sebagai optimis. Nah, padahal struktur perekonomian kita itu ya menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita lebih didominasi, dikontribusikan oleh konsumsi. Ya, yang mana konsumsi itu sudah secara natural itu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan dari jumlah penduduk dan sebagainya. Ya. Jadi sering disebut perekonomian kita ini autopilot sebenarnya. Nggak usah diapa-apain juga akan tumbuh sekitar 5%. Jadi kalau kita tumbuh lihat di kisaran 5%, sebenarnya berbagai kebijakannya pemerintah itu bisa dikatakan tidak efektif. Ya. Nah, kenapa tidak efektif? Ya dikarenakan persoalan-persoalan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini bukan masalah optimis atau tidak. Kita dengan mempertimbangkan semua kemampuan kita, struktur ekonomi kita, sebenarnya tanpa kita harus bersusah payah untuk mencapai pertumbuhan di kisaran 7-8% itu tidak sulit. Selama benar-benar kita bisa menyelesaikan semua penyakit ekonominya kita. Ya, saya kira ini bisa kita capai. Oke, jadi kita sudah dengarkan adu argumentasi dan juga elaborasi dari masing-masing paslon. Saya langsung ingin minta tanggapan dari panelis kita, Pak Yuki, menanggapi pemaparan dari sepanjang segmen kita ini. Budaya kita kan gotong royong. Ini kita Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kebersamaan itu menjadi kata kunci untuk kita menjadi sukses. Pemilu ini pesta 5 tahun. Tapi kita punya visi besar menyangkut 2045. Jadi programnya semua baik, ya hanya tinggal bagaimana dari semua program ini kita bisa mengimplementasikan. Contoh UMKM, dari dulu programnya udah banyak. Tapi dan UMKM itu menyelamatkan kita loh beberapa kali krisis tahun 97. Nah kita juga mendorong hilirisasi, udah disampaikan. Tapi yang terpenting nih kalau mau tanya nih sebetulnya butuh waktunya lama nih. Gitu ya, tapi sumber daya manusia kita juga menjadi kata kunci sukses kita ke depan. Ya, jadi ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gotong royong, ada orangnya di dalam yang menjalankan ini semua. Oke. Seperti itu. Terima kasih, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gotong royong juga, dan ini juga bersamaan dengan momen Pak Yuki ini juga akan menyerahkan ya, ada simbolisasi buku program Panduan Indonesia Emas 2045 kepada masing-masing tim ses. Silakan Pak Yuki, bisa sambil menyerahkan. Kami undang untuk para paslon untuk bisa bangkit berdiri dan juga menyerahkan. Langsung Pak Yuki silakan. Oke, silakan. Ini bukan dari kanan kiri, kanan salah. Tidak ngaruh ya Pak ya? Langsung diberikan, ini merupakan Panduan Indonesia Emas 2045 yang diserahkan oleh Kadin kepada masing-masing tim ses. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini ada penyerahan lagi. Menyerahkan gagasan. Bapak-bapak terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Dan itu dia pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian adu gagasan elaborasi dari dalam program ekonomi. Sekali lagi kami kabarkan, Anda putuskan. Dan demikian Indonesia Business Forum, wakil yang bertugas, saya Agita Malika yang mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.